Halo co-friends, pada soal kali ini diketahui kubus ABCDEFGH gambar berikut ini. Nah, ditanyakan atau diminta untuk menjawab soal nomor 1 sampai 5. Nah, di sini soalnya adalah proyeksi. Nah, sehingga perlu kita ingat, proyeksi dapat diartikan sebagai pencerminan proyeksian pada proyeksitor. Artinya, misalkan garis kita proyeksikan pada bidang, sehingga garis ini adalah proyeksiannya dan bidang ini proyeksitornya. Nah, yang hasil proyeksiannya ada pada proyeksitor, di mana jika proyeksian dan hasil proyeksian kita hubungkan, maka garis tersebut tegak lurus dengan proyeksikannya. Nah, perhatikan di sini. Untuk nomor 1, kita akan mencari proyeksi garis AG pada bidang ABCD. Nah, proyeksi atau dapat juga diartikan bayangan. Nah, perhatikan garis AG yang ini yang kita beri garis merah, kemudian bidang ABCD yang warna biru. Nah, untuk mendapatkan proyeksi garis AG pada bidang ABCD, perhatikan di setiap garis AG kita cari bayangannya. Artinya pada garis AG, nah kita cari bayangan titik A, kemudian kita juga cari bayangan titik G. Nah, perhatikan bidang ABCD ada di bawah, artinya kita jatuhkan ke bawah mendekati bidang tersebut. Nah, perhatikan bayangan titik A. Nah, apakah A ada di bidang ABCD? Nah, A ada pada bidang ABCD, sehingga bayangan titik A adalah A itu sendiri. Kemudian perhatikan untuk titik G. Nah, kita jatuhkan ke bawah ke bidang ABCD, sehingga G kita jatuhkan ke bawah ke titik C, sehingga G bayangannya adalah titik C. Nah, selanjutnya pada setiap bayangan kita tarik garis, sehingga di sini membentuk garis AC. Nah, sehingga proyeksi garis AG pada bidang ABCD adalah garis AC. Nah, selanjutnya untuk nomor 2 dengan cara yang sama, proyeksi garis EG pada bidang BCGF. Nah, perhatikan garis EG yang ini, kemudian bidang BCGF yang ada di samping. Artinya untuk mendapatkan bayangannya kita arahkan garis EG ke samping. Nah, dengan cara yang sama perhatikan garis EG, kita cari bayangan titik E dan titik G. Nah, perhatikan titik E bayangannya. Nah, kita jatuhkan atau kita arahkan ke samping sehingga bayangan titik E adalah F. Nah, kemudian titik G, perhatikan titik G ada pada bidang BCGF, sehingga bayangan titik G adalah G itu sendiri. Nah, sehingga pada setiap bayangan kita tarik garis. Nah, kita peroleh garis FG, sehingga proyeksi garis EG pada bidang BCGF adalah garis FG. Nah, selanjutnya untuk nomor 3, proyeksi garis AP pada bidang BCGF. Nah, ini garis AP, kemudian bidang BCGF. Nah, dengan cara yang sama, kita arahkan garis EG ke samping ke bidang BCGF. Nah, kita cari bayangan setiap titiknya. Nah, yang pertama untuk titik A. Nah, kita jatuhkan atau kita arahkan ke samping, maka bayangan titik A yaitu B, kemudian P kita juga arahkan ke samping, maka bayangan titik P adalah G. Nah, sehingga kita buat garis yaitu garis BG, sehingga proyeksi garis AP pada bidang BCGF adalah garis BG. Nah, selanjutnya untuk nomor 4, proyeksi garis AH pada garis BC. Nah, ini garis AH, kemudian garis BC. Nah, di sini kita geser garis AH mendekati garis BC. Nah, sehingga di sini kita geser sehingga menjadi garis BG. Nah, sehingga di sini kita tidak menggunakan garis AH lagi, tapi kita ganti dengan garis BG. Sehingga kita cari bayangan setiap titik garis BG, atau di sini kita cari bayangan titik B dan titik G. Nah, yang pertama untuk titik B, perhatikan titik B
ada pada garis BC, sehingga bayangan titik B adalah B itu sendiri. Kemudian bayangan titik G kita arahkan ke bawah, yaitu titik C, sehingga proyeksi garis AH pada garis BC adalah BC. Nah, selanjutnya untuk nomor 5, proyeksi garis CE pada garis CG. Nah, dengan cara yang sama, perhatikan garis EC dan garis CG-nya. Nah, pada garis CE kita cari bayangan titik C dan titik E-nya. Nah, garis CE di sini kita arahkan ke samping ke garis CG. Nah, untuk titik C, karena pada garis CG ada titik C-nya juga, sehingga bayangan titik C adalah C itu sendiri. Kemudian E kita jatuhkan atau kita arahkan ke samping mendekati garis CG, sehingga bayangan titik E adalah titik G. Nah, sehingga kita tarik garis pada setiap bayangan, kita peroleh garis CG. Sehingga proyeksi garis CE pada garis CG adalah garis CG. Nah, sekian untuk pembahasan soal kali ini. Sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya.